Ini kisah nyata, seorang pemuda tobat, terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh, ini benar kamu mau tobat. Kalau mau tinggal dengan saya terbatas. Yang ada cuma kurma, minum air putih. Nggak apa-apa syekh, saya mau tobat. Tinggal di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu 3 hari, setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat, gak seketika. Nanti, beberapa waktu, diarahkan kepada maksiat. Ini kisah nyata. Setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu, ini sabar banget, makan cuma kurma, air putih, kamu sudah mulai kuat, coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya. Keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari nggak dapat, lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi. Naik bakat pencurinya, nggak dapat, lewat lagi, begitu rumah kedua, belum manjat, sudah mencium bau enak, bau makanan. Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat, lihat ada tungku, ya. Di situnya di atasnya kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, 3 terong, enak banget kayaknya, baunya, yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak, ambil. Berikan kepada gurumu. Syekhmu kan orang terkenal di sini. Kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu, pasti orang paham. Tuh, kadang-kadang begitu tuh. Mangga itu ambil aja kalau ditanya buat Ustaz Hadi. Awas suami-suami itu. Papa lagi di mana? Sama Ustaz Hadi. Nah, hati-hati tuh. Kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan? Baik. Nah, begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan mirabbi. Ya, petunjuk Allah, seperti Nabi Yusuf menerima burhan, jadi salah. Ya, cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat, di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah. Nah dia begitu, jangan lakukan itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi dia muntahkan, ini kisahnya tadi muntahkan seketika, dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadar Allah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi dipanggil, ya bunaya ta'ala, anak sini. Ya, begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya. Dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya. Dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya? Nah, kalau anda dalam situasi seperti itu tuh, wah, udah datang mau taubat, masuk masjid ada durian, gitu kan? Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada anda, mau nggak? Lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang membutuhkan. Saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu gak usah khawatir. Dia diwarisi harta yang sangat banyak. Dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Baik, maka sama seperti anda. Diterimalah kemudian lamaran itu. Ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi dibawa ke dalam, kemudian diangkatkan. Setelah selesai pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti. Begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan, dagdikduk rumahnya ini bukan, dan alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu nak? Sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Aduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya. Polos kayak nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, saya lapar. Saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat, wah, terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, lihat, rupanya dia menyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak, siapa yang makan terong saya? Katanya. Nah, kalau situasi itu terjadi, bagaimana rasanya? Jangan bilang itu kucing. Lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya. Datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti nikmat kehidupan dunia itu. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur,
Zauji, sayang. Ini di Quran tuh gini, selalu laki-laki perempuan tuh zauj. Kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris. Zauji, sayang. Kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku. Lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi. Tapi demi Allah, tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali tadinya mau tobat, sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi? Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan? Bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat, tobat, dapat ketenangan, dan apa hasilnya? Perhatikan. Wallahi, demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Coba lihat. Pulanglah dari sini cari terong. Ya, tobat.